Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya Inesa Irmadela dari kelas 12 OTKP 2 SMK Negeri 3 Depok ingin menjelaskan tentang mutasi dana kas kecil dan pengajuan dana kas kecil. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video selanjutnya. Jangan di-skip videonya dan simak baik-baik ya. Pengertian mutasi dana kas kecil. Mutasi dana atau perubahan kas pada dasarnya adalah akibat dari adanya penerimaan dan pengeluaran dana. Dana kas kecil diperoleh dari kas umum perusahaan dan diserahkan kepada bagian atau unit kerja yang biasanya dikelola oleh seorang administrasi kantor atau sekretaris. Mutasi dana kas kecil terjadi karena adanya transaksi-transaksi, antara lain pembentukan dana kas kecil, penggunaan atau pemakaian pengeluaran dana kas kecil, serta pengisian kembali dana kas kecil. Pengertian kas kecil. Kas kecil atau petty cash adalah beberapa dana yang dibentuk terutama untuk pengeluaran yang bersifat rutin dan relatif kecil jumlahnya. Kas kecil dipakai untuk membiayai pengeluaran pimpinan yang jumlahnya relatif kecil, seperti dana entertain klien maupun rekan kerja pimpinan dan dana konsumsi untuk kepentingan rapat. Selanjutnya, ada tujuan dibentuknya kas kecil. Yang pertama, dapat menangani masalah perlengkapan dan perbekalan kantor. Kedua, menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis juga tidak praktis dari pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak. Ketiga, meringankan beban staf karyawan dalam memberikan pelayanan serta maksimal kepada relasi bisnis pimpinan. Yang keempat, mempercepat kegiatan atasan yang memakai dana secara mendadak dan tidak terencana sebelumnya. Dokumen yang dibutuhkan dalam pengelolaan dana kas kecil. Dokumen atau bukti pemakaian kas kecil ada dua, yakni bukti pengeluaran internal dan bukti pengeluaran eksternal. Peralatan atau dokumen yang diperlukan dalam pengelolaan dana kas kecil yaitu 1. Bukti kas keluar. Dokumen ini sangat dibutuhkan pada pengisian kembali dana kas kecil. Yang kedua, ada cek. Cek adalah dokumen yang dipakai untuk memerintahkan bank melakukan pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan yang namanya tercantum pada cek atau pembawa cek. Yang ketiga, permintaan pengeluaran kas kecil. Dokumen ini dipakai oleh pengguna kas kecil untuk meminta sejumlah uang kepada pemegang dana kas kecil. Dokumen ini akan disimpan oleh pemegang kas kecil menurut nama pengeluaran dana kas kecil. Yang keempat, bukti pengeluaran kas kecil. Dokumen ini dibuat oleh pengguna dana kas kecil untuk mempertanggungjawabkan pemakaian dana kas kecil. Dan yang kelima, permintaan pengisian kembali kas kecil. Dokumen ini dibuat oleh pemegang dana kas kecil untuk meminta kepada bagian hutang agar dibuatkan bukti kas keluar untuk pengisian kembali dana kas kecil. Berikut ada dua macam metode yang digunakan dalam pengelolaan kas kecil. Yang pertama ada metode tetap, yang kedua metode berubah-ubah. Metode tetap merupakan metode pembukuan kas kecil di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap. Semua pengeluaran kas terjadi. Pemegang petty cash tidak serta-merta langsung mencatatnya, namun hanya sekedar mengumpulkan bukti transaksi pengeluarannya saja. Sedangkan metode berubah-ubah merupakan suatu metode pengisian dana pengendalian kas kecil yang mana jumlah kas kecil akan selalu berubah-ubah. Sistem ini menginginkan bahwa jumlah nominal kas kecil tidak ditetapkan, akan tetapi harus sesuai dengan keperluan. Lalu, bagaimana sih cara pembentukan dana kas kecil itu?
Pembentukan dana kas kecil dimulai dengan mengestimasi lebih dulu seberapa banyaknya kas yang dibutuhkan untuk melakukan pembayaran pada kas kecil dalam periode tertentu. Kemudian, perusahaan akan mengisi dana kas kecil dengan cara mencairkan dana di bank. Dalam sistem pengendalian internal, pisahkan antara pengelola dana kas pusat atau kasir yang umum. Pengelola yang bertanggung jawab ini disebut petugas pemegang kas kecil. Petugas ini dipercaya atas penyimpanan dan penggunaan dana perusahaan. Selanjutnya akan dibukukan kembali oleh bagian keuangan perusahaan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.